Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, shalom. Sekali lagi salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian. Hari ini aku sampaikan firman Allah tentang kepribadian sebagai orang-orang percaya, ialah tunjukkanlah pelayananmu, tunjukkan di dalam dunia engkau mengasihi Allah. Amin, saudara. Sekali lagi saya beritahu begini, saudara-saudara, bagi setiap saudara, tunjukkanlah setiap kehidupanmu untuk mengasihi Bapa di surga. Saya akan membacakan firman Allah bagi saudara sekalian seturut dengan topik yang hari ini disampaikan. Yohanes 14 ayat 31 maksud saya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang dilimpahkannya, diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah perkataan Yesus Kristus. Tentunya seluruh kebenaran firman ketika Yesus mengatakannya, kita harus melakukan, karena dialah yang ditentukan menjadi Tuhan dan teladan bagi kita. Amin, saudara. Shalom. Hari ini disampaikan oleh Yesus Kristus dalam firman ini, tunjukkanlah setiap kepribadian pelayanan dalam panggilanmu untuk mengasihi Bapa. Amin, saudara. Sebab Bapa itu adalah Bapa yang tidak kelihatan, selain yang dilihat oleh pada Yesus Kristus. Bapa itu adalah Maha Besar, Maha Mulia, yang mungkin tidak bersama-sama dengan saudara setiap waktu, tetapi Yesus Kristus pasti bersama-sama dengan saudara. Dan kasih Allah yang saya harus cetuskan kepada saudara-saudara adalah kasih Allah yang begitu besar, yaitu kasih Bapa melebihi daripada kasih Yesus Kristus itu. Karena Allah Bapa yang melaksanakan, Allah Bapa yang mengerjakan, atau Allah Bapa yang punya rencana semua dalam maksud itu untuk mengasihi saudara-saudara, melakukannya adalah Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya tidak akan memisahkan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Intiganya adalah satu, sebab ada tertulis bahwa mereka adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tapi tentang kasih Bapa itu, aku akan katakan kepada saudara-saudara, Dia lebih mengasihimu daripada yang lain. Di tengah firman yang sudah disampaikan kepada saudara-saudara, di tengah setiap malaikat pun yang berjaga-jaga, dan apapun yang dikerjakan oleh kuasanya, dengar baik-baik saudara-saudara, apa Bapa? Supaya hari ini saudara-saudara akan mendapatkan kasih-Nya yang lebih besar. Itu yang menjadi kebanggaan bagiku di tengah pelayanan ini, dan mengajar saudara-saudara supaya saudara sekalian menemukan apa Bapa Allah di dalam kasih-Nya kepada saudara sekalian. Yang pertama, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, tunjukkanlah terang di dalam bumi. Karena Yesus Kristus memberikan terang itu supaya kita melayani Bapa. Shalom. Yesus memberikan terang itu dan mengajar, kamu adalah terang dunia. Amin, saudara. Maksudnya ialah hari ini dikatakan kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara tunjukkanlah terang. Engkau yang berkata, aku ikut Yesus. Engkau yang berkata, aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hari ini yang perlu adalah tunjukkan bahwa
terang Kristus yang ada padamu, yang menyelamatkanmu untuk mengasihi Bapa. Bagaimana caranya? Dengan baik-baik, saudara-saudara. Yohanes 1 ayat 9 dan ayat yang ke-12 saya kutip begini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin, saudara. Katakan amin. Supaya saudara mengerti tentang Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, yang memancarkan terang, supaya kegelapan tidak ada bagi saudara. Dan hal itu yang diminta hari ini ialah tunjukkanlah terang. Sama seperti Yesus mengatakan adalah hendaklah terangmu terbit untuk menghalau, untuk menerangi, untuk menggantikan atau untuk memutuskan segala sesuatu yang ada di dalam kegelapan ini. Untuk itu saudara kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara untuk menggantikan segala sesuatu, energi, tenaga dan apapun yang ada pada saudara-saudara, Tuhan turut bekerja, yaitu memberikan kuasa. Shalom saudara. Supaya apabila saudara sadar tentang hal kuasa itu, saudara tahu untuk mempergunakan, dan kuasa itulah untuk membuat engkau kuat di dalam terang Kristus. Tidak berlaku alasan saudara-saudara jikalau saudara-saudara tidak ada di dalam terang itu. Dengan kata lain, engkau yang punya alasan berkata, tidak bisa aku datang kepadamu, tidak bisa aku menyampaikan kesaksian, tidak bisa aku melayani karena sibuk dari jam 6 sampai ke jam 6, sampai ke jam 6 besoknya, sampai ke jam 6 paginya juga. Tidak ada sesuatu yang namanya waktu lagi karena aku dari mana. Dengar baik-baik, aku katakan hari ini, itu bahasa dan alasanmu haram bagi Allah. Karena seluruh keberadaan itu telah diajar kepada kita bahwa engkau adalah menjadi terang dan garam. Kemudian dikatakan jadi saksi, dan kuasa yang kuberikan kepadamu hendaklah engkau tahu dan mempergunakan. Dan seluruh kumpulan di dalam pemberian kasih karunia Allah yang ada pada saudara-saudara adalah untuk membuat saudara-saudara memang menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu ialah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan engkau makan walaupun tidak adanya. Katakan amin. Sebab dia juga menggenapi firman ini, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu. Dengar alasanmu sebagai orang-orang yang sibuk sampai dengan hari-hari tuamu, tetap untuk mengatakan nggak bisa, nggak sibuk, nggak jalan, nggak ada pelayanan. Dengan baik-baik, Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Ialah Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau. Sebab hari ini juga sebagai orang-orang percaya, saya harus katakan percaya. Amin saudara. Tunjukkanlah bahwa orang-orang percaya itu berjalan di dalam terang, membagi-bagi terang, dan ada di dalam terang di saat situasi kegelapan-kegelapan yang ada di sana. Semua buta dan menuju kepada dosa. Kalau saudara-saudara selalu punya alasan, gak enak badan lah, gak bisa inilah, gak bisa inilah. Sebab ketentuan hari ini aku beritahu kepada saudara-saudara adalah ketentuan Allah untuk memanggilmu adalah tetap di dalam terang itu. Segala sesuatunya adalah Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk menyatakan bahwa kasih Bapa
daripada segala sesuatu yang engkau sedang hadapi, dan yang menjadi tantangan, dan yang menjadi pergumulan. Juga tepuk tangan. Kedua, tunjukkanlah kuasa Roh Tuhan ada pada. Perlunya adalah kepada dunia, karena dunia masih dalam kategori hidup di dalam kegelapan, bergejolak. Siapakah yang bisa untuk menyelamatkan mereka? Kalau saudara sadar sebenarnya saudaralah yang dipanggil untuk menyelamatkan mereka. Rasul-rasul ini dengan kesadaran yang berkata, kami ditentukan untuk menjadi saksi dan terang dan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, kata rasul-rasul. Di antara mereka yang tidak mengenal Allah atau hidup di dalam kegelapan itu, kami akan sampai di sini. Saudara, kira-kira mau nggak ditempa untuk menjadi rasul? Halo. Jangan saudara berkata seperti orang teologi, rasul kan hanya tertentu aja, sekarang tidak ada lagi. Saya bilang ada, karena itu diberikan karunia rasul, karunia rasul, karunia pelayanan melebihi daripada pelayanan rasul diberikan kepada. Dan aku sebagai hamba Allah akan mengangkatmu menjadi rasul, walaupun tidak memberi mandat yang namanya rasul. Saya juga dipanggil oleh Tuhan dan dimonitor oleh seorang gembala, yaitu ketua BPD pada tahun 1991 dari Medan. Dia berkata kepada gembala jemaat saya pada waktu itu, asa Fatih Jiniku di Taikata. Pas kata ketua BPD, aku tahu gerakan itu Pak Sinabe, karunia-karunia kita sangat besar. Angkat dia kan. Walau pendeta gembala itu menahan karena kalau saya jadi pendeta lagi bersaing dengan dia, ditenggelamkan, nggak pernah dibilang sama-sama. Tapi Allah punya rancangan yang hebat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan soal kehebatan rencananya untuk menuju ke depan dan segala masa depan yang sudah dirancang. Tidak akan ada yang bisa untuk menahannya. Maka langsunglah beliau, Bapak Pendeta MD Simanungso, masuk di YouTube ini saudara-saudara, memanggil saya lewat seorang hamba yang baru dan memberikan buku, dan tahun ini juga Bapak akan dilantik. Jadi hanya 8 bulan waktunya saya dilantik menjadi pendeta korban. Ya sudah sampai dengan rasul. Kenapa sama? Saya mau bilang ini, ya sama. Apapun bisa kulakukan melebihi daripada rasul. Sebab hal ini diajar kepada kita sekalian, supaya jangan terlalu enaklah menjadi anak Tuhan itu. Dan kalau datang ke gereja, ke rumah Tuhan, tak pala peduli dengan waktu dan rumah Tuhan, persembahan dan isi di dalam rumah Tuhan, dan panggilan bagaimana kita sebenarnya untuk membuat pujian yang lebih baik ke depan, tanpa peduli. Yang penting hadirnya pun selalu terlambat, bukan jemaat di sini.
jemaat yang lain. Karena saya sudah habis tenggorokan kok untuk mengajar saudara-saudara, jangan terlambat. Amin, 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 amin. Karena aku bersama dengan malaikat. Urusan itu sekarang sudah berserahkan kepada malaikat. Kalau saudara-saudara masih tetap terlambat, dengar baik-baik. Engkau akan tidak diperlihatkan kepada dolar Amerika atau dolar dari sini, supaya engkau tetap seperti yang engkau tahu. Karena cari makannya maka aku makan. Itu kasih bolmu dengan baik-baik. Tunjukkan kuasa. Shalom. Kuasa itu untuk mengembangkanmu. Karena Yesus berkata, ketika memberikan kuasa itu dikatakan yang katakan kepada bumi ini, supaya terangkat dan tercampak. Asal engkau tidak ragu dan bimbang, maka itu jadi padamu. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang bersyukur. Dan hal itu nanti saya akan bacakan langsung. Ketika saudara-saudara tahu semua serba mujizat, semua serba tanda-tanda dari Allah yang aku beritahu pada saudara-saudara, aku mengundangnya itu semua adalah mengasihi Allah, hingga Allah memberikan kuasa itu kepadamu adalah berfungsi. Fungsinya ialah melakukan perkara-perkara besar dalam pelayananku. Nanti saya meminta itu pergunakanlah kuasa yang ada pada saudara-saudara. Boleh untuk memperkaya engkau, boleh untuk memperkaya kerajaan Allah, tetapi ada rumus yang harus kita kerjakan. Tunggalkan Tuhan. Amin. Amin. Matius 6 ayat 33 sudah dihafal. 2-3 iya. Kata mereka yang tidak pernah mengingat firman. Sekali lagi 2-3 ya. Carilah dulu kerajaan Allah secara benar, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini saudara-saudara, berdirilah di atas kebenaran firman Allah, sebab kuasa yang diberikan kepadamu adalah untuk menguasai seluruh dunia. Wah, pikirnya rupanya sehingga engkau hanya di seranda saja muak-muak. Shalom. Di RPH, pokok kakak. Sebab hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, aku sendiri pun tidak lagi berkuak-kuak hanya di Labuan Batu. Memang 10 tahun yang lalu sudah kusampaikan di Pulau Jawa, bahkan itu sudah kuselenggarakan segala sesuatu sampai kepada daerah ke Jawa Timur, sampai kepada daerah Bali. Saya juga bisa selana untuk memberitakan Injil. Dari mana uangnya? Ada puasa semuanya. Kalau nggak pernah kan saya bilang kepada saudara-saudara, totok ripe. Karena saya mau ke Bali. No. Saya ke Batam berbulan-bulan. Saya hidup 4 tahun lebih di Jakarta. Nggak pernah kan? Ya bayang nggak? Karena saya punya kuasa. Orang yang punya kuasa, doanya itu bergetar. Amin. Bukan kali yang menang di Banua Ginjak bukan. Hanya seuntas perkataan yang berlimpah. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, aku akhiri saudara-saudara, tanda-tanda
dan mujizat-mujizat ada di dalam pelayanan. Itulah maksud. Ini mungkin sudah kata-kata terakhir untuk saudara dalam pelatihan. Amin, saudara. Kenapa harus diakhiri? Iya, harus diakhiri. Karena kalau SD dulu sampai SD tidak diakhiri supaya masuk ke SMP, memang guru itu yang lengah dan bodoh. Sehingga saya harus akhiri ini karena 2025 khotbah maupun super power yang harus disampaikan kepada saudara-saudara, karena kuasa dan tanda-tanda turut juga bekerja untuk menempatku sebagai terang bumi Allah atau anak Tuhan sebagai orang percaya. Kalau saya sama seperti saudara-saudara yang masih terpelajar, Tuhan pun akan katakan maju. Tapi Tuhan sudah sering mengatakan kepada saya dari dulu sampai dengan sekarang ini, majulah. Sehingga waktunya bagiku adalah untuk mengajar dunia di dalam segala yang diperlukan. Amin, saudara. Shalom. Biar kata-kata khotbah juga engkau akan kutip bawa masuk di dalam doa dan puasa, supaya benar seperti itu. Karena aku pun harus katakan kepada saudara-saudara, aku di dalam kesungguhan untuk membuat bahwa aku adalah hamba yang dipanggil. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat ada dalam pelayananmu. Ketika engkau percaya dan menerimanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini semua dalam rancangan maksud Allah yang digenapi bagimu untuk menjadikan engkau menjadi anak Allah. Shalom. Saya berbicara tentang kasih Allah sempurna. Kalau saudara-saudara menginginkannya dan sungguh-sungguh untuk mencapai kepada sempurna, yang sering begini saudara-saudara tidak bisa sempurna. Yang kau tahu aja, yang kau tahu dan yang kau lakukan, yang kau tidak pernah menggali kepada firman apa Alkitab, dan tidak pernah bersahabat dengan Yesus Kristus. Bersahabat dengan Yesus Kristus itu di dalam kerangan tadi. Lakukan segala sesuatu. Coba bayangkan saudara-saudara, kalaulah tetanggamu juga tidak pernah engkau menyebut nama Yesus kepadanya. Ini kan apa namanya, saudara-saudara? Ada dalam tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam seluruh pelayanan saya. Saudara harus menjadi saksi. 30 tahun di tengah pelayanan ini, saya hanya membaca para pelayan segera datang ke depan. Ada 7 tanda sebagai bukti pelayanan oleh Roh-Nya dalam maksud Bapa untuk mengasihi sebagai hamba yang dipanggil tahun 1991 harus menjadi hamba yang sungguh. Ini 7 mujizat ini hanya mewakili. Yang pertama, tumor payudara seorang ibu yang disembuhkan ketika aku berdoa dengan Tuhan sampai ke Medan bersama dengan suaminya yang menghubungkannya karena dia seorang ibu itu mau dioperasi tumor payudara karena uangnya banyak sedang diurusi untuk kesenangan, tetapi saya berdoa maka dia disembuhkan dan tidak perlu lagi untuk dioperasi. Berikan tepuk tangan. Sampai sekarang suami istri ini masih hidup, sudah di atas 70 tahun, ada di Medan. Kedua, kanker darah leukemia, anak 11 tahun, namanya adalah
Antika, orang Bandung, ditugasi di sini ibunya, dan waktu saya melayani Yayasan Maranatha yang ada di Rantau Barat, saya melihat anak itu memang kering, dan keadaan kulitnya pun sudah kayak enggak karu-karuan, kayak anak desa yang baru pulang mancing lah dari kolam-kolam yang kotor. Tapi anak itu sampai 2 kali tangkap, mendoakan. Saudara, jadi apa bapak itu kenal saya? Ini buktinya, kenal saya. Dibuatlah mimpinya kepada ibu pun orang itu, karena dia sedang berdoa kepada Tuhan, uang yang 12 juta ini Tuhan akan kukembalikan kepada kantor kami, tetapi karena mereka tidak menerimanya, biarlah kuberikan kepada hamba Tuhan. Tuhan mendengar, diperlihatkanlah wajahmu kepada dia. Pergilah dia ke kantor BPD, karena dia tahu aku ini pelayan di GBI pendeta, tetapi dia pikir ke Tapanuli, orang Tapanuli. Rupanya aku ini seperti orang Batak tulenya. Lalu dicarilah di Tapanuli, inilah orang Tapanuli ini. Enggak ini. Kalau begitu, inilah yang lain. Di Sumatera Utara, dilihatlah foto ini. Oh, ini pendeta Maruli Andreas Sinaga ini di Rantau Barat. Iya, inilah orangnya. Dipanggillah saya, ambil bo, karena kebetulan wakil BPD waktu itu adalah pendeta Deji Sinaga. Ambil bo, berkatmu ada di tempatnya itu orang Maranggir. Shalom, aku ambil. Memang nyata, tertiblah keadaan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kakek darah seorang bapak, Sintua Manunung di Medan. Ini baik bonus. Anaknya yang merawatnya kebetulan juga adalah dokter kanker darah, tapi sudah habis waktu karena dilihat si ayah ini sudah dekat, dikirimlah sampai ke Medan. Mana tahu supaya di Medan lah diselesaikan segala sesuatu, karena tumor kankernya tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Putra, bapak sakit dia. Hari ini Tuhan mau sembuhkan. Oh iya lama. Dengar baik nih. Lalu tahapan yang ketiga saya bilang kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin gak sampai 10 kali engkau sembuh. Sembuh lagi. Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Baik saudara-saudara, jangan ragu. Sembuhnya bagaimana? Maka anaknya itu datang dari Jakarta. Dia sembuh ini. Pulang anaknya. Lalu diberitahu kepada saya, memang sembuh total lama. Karena sudah anak saya kan dokter ini. Iya, hari ini mau gratis. Karena dia adalah Sintua itu kan punya nama. Shalom. Punya nama itu adalah ya sulit saja untuk dibaptis. Dialog mungkin lebih dari 10 menit, baik kok. Tetapi ke 11 menitnya, dia lama, aku siap dibaptis. Sebab semua yang aman katakan memang benar. Kubaptis dia, anaknya. Kiper SMS pada waktu itu bagi Manunung. Bisa? Kita mau baptis ini Bapak? Oh iya, ya, kami sudah siap. Ini semua ada keluarga di sini. Sudah dikirim. Saya baptis dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah sembuh, dia mengundang saya makan. Tapi sudah tahu, Shalom, saudara tahu, Tuhan tidak izinkan makan di sana. Bayangin, aku di Medan, udah datang keluarganya, karena aku bilang aku di Medan. Datang keluarganya, pas ada waktu itu seminar ada di sana. Ya, sama
ya, makan siang di sana sudah kita siapkan bla bla bla. Iya, tapi lupa sampai seminggu lebih lupa. Yang saya katakan adalah Tuhan tidak izinkan saya. Hanya kalau saudara-saudara pun berdoalah kalau mau mengundang saya supaya saya pun bisa. Karena begini saudara-saudara, Alboy si lain itu mengundang saya untuk makan karena memotong lembu. Dia bilang syukurannya katanya. Jadi kami mau datang untuk mengundang Bapak pendeta. Saudara tahu? Tidak. Saya tidak ikut di dalam pesta. Saya mau bongkar rahasia ini. Ucapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah diberikan. Ini potong kerbau, salam-salamnya pun sedikit pun tidak ada sama saya. Jadi dia sorenya dia datang lagi bersama dengan ibunya, mohon maaf, ditinggalkanlah. Lalu dia bilang, bisanya memang kami lakukan syukuran ini, silakan. Jangan saudara senyum-senyum pun. Itu adalah perbuatan di dalam iman. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya harus mengarahkan orang kepada kebenaran. Masakan motong lembu untuk satu kelompok, satu hutan. Tapi saya ini belum pernah diajak untuk ngopi, untuk mengatakan terima kasih ya Pak Pendeta. Memang kesembuhan ini luar biasa karena kami kan sudah dipulangkan dari rumah sakit. Memang iya, dipulangkan dia dari rumah sakit. Saudara supaya tahu ya, ini kenyataannya. Dokter yang mengembalikan dia mendengar bahwa dia sudah sembuh oleh sekampungnya di sini, kebetulan juga bidan. Maka marahlah dokter itu kepada saya nggak usah sebutkan nama. Memang kejadian, dia bilang sungguh aja pendeta sinada itu memang di kuburan sana supaya disembuhkan orang-orang yang di kuburan. Memangnya saya ini ada hantu kuburan? Shalom, saya hamba Allah karena Tuhan yang mengatakan bangkitkan dia, maka kubangkitkan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Yang terakhir yang kedua, dia bersahabat dan bersama dengan saya masih sampai dengan hari ini, yaitu Bapak Pendeta RHS namanya Rajabu Hasipolan Sinap, yang sampai hari ini dia terus berkata dan akan menggenapi apa yang dikatakannya karena dia sembuh dari penyakit berbulan-bulan, bahkan juga bertahun. Ada dia pernah tidak bisa tidur sampai satu setengah tahun. Makanya Pak Seterus, coba jangan ambisi lah menjadi bupati. 1,5 tahun dia tidak bisa tidur. Dan karena dia sakit, kata dokter adalah punggung itu terjepit. Dilarikanlah ke Jakarta. Terjepit atau apa? Saraf terjepit, ya. Karena saudara kan dekat dengan dokter. Kalau dekat dengan pendeta, saya tahu saudara harus mengatakan amin, amin. Shalom. Jadi diboyong oleh wakilnya ke Jakarta dan ke Asia. Tapi saya disuruh Tuhan untuk mengkontak dan mengkomunikasikan. Shalom, di mana keadaannya, di mana Bapak sekarang? Iya, saya lagi di Jakarta. Lambat dia ngomong karena sakitnya itu. Dia akan ditanggung ke sana. Hanya 6-8 menit saya berdoa, saya suruh dia berdiri. Saya nggak tahu kenapa soal berdirinya nggak bisa. Saya bilang berdiri dia, dan disitulah yang dia katakan adalah
Aku sudah sembuh, dia mampu sudah sembuh. Aku kata dia tidak bisa berdiri. Iya sembuh kau. Mari kita syukuri dalam Yesus Kristus. Engkau sembuh. Terima kasih. Dia sembuh sampai dengan hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan.